طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menganggap yang dikatakan Isra wal Mi'raj bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin berjumpa dengan Allah, hati rohnya berjumpa dengan Allah. Ini yang mana nih? Kita percaya yang mana nih? Semuanya yang berangkat apa mimpi? Semuanya yang berangkat apa rohnya doang? Semuanya. Berarti harus diyakini Isra wal Mi'raj harus dengan iman. Gak bisa pakai akal. Sedangkan kalau pakai akal, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 3 bulan perjalanannya. Itu sekali perginya, pulangnya 3 bulan. Berarti pulang pergi berapa bulan? 6 bulan. Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha, sampainya ke Rafrafil Ahbar. Begitu saat Nabi melintasi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu langit. Langit ini kan ada 7 ya. Allah ini ada di langit ke-7. Satu langit yang kita lewati 1 juta tahun. Langit pertama itu jaraknya 1 juta. Sampai langit ke-7 berarti 7 juta. Ada umur kita sampai situ. Mau punya umur 7 juta tahun? Mau panjang umur enggak? Yang lain mati, bapak ibu sendiri-sendirian mau? Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu lebih manfaat dibanding panjang umur tapi ahli maksiat, kan begitu? Dan Nabi SAW sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Gak bakal nyampe. Harus diyakini dengan Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau mau tidur malam, Nabi pipis ditaruh di bejana, di mangkok. Nah mangkoknya itu di bawah tempat tidur ditaruhnya sama Nabi. Besok pagi Nabi buang. Paham ya? Setelah Nabi pipis ditaruh, besoknya Nabi buang. Karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Kotoran Nabi, pipis Nabi, Nabi aja nggak punya bayangan. Nabi nggak boleh ada bayangannya. Bayangannya nggak ada Nabi SAW. Dan di sini dikatakan, Nabi kalau membuangnya nggak boleh diinjak manusia, nggak boleh diinjak binatang. Satu pagi Nabi ngajar, selesai ngajar Nabi pulang, baru niat mau dibuang. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Loh kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanya Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambilin. Ini ya Rasulullah, ini bejananya. Dilihat, isinya mana? Mangkoknya kosong, bejananya kosong. Awal ditaruh ada pipisnya. Nah ditanya sama Nabi, ini kemana isinya? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Rasulullah? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit pencernaan kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat. Pipis lu. Ayo. Tadi ibu bilang cinta sama bapak kan? Bapak nggak boleh kawin lagi kan? Bener nggak? Pernah minum pipis bapak? Ini bedanya kita dengan yang kedua, Nabi buang air besar. Ya maaf, Nabi buang air besar karena Nabi manu. Kita pun manu. Kalau Nabi begitu buang air besar, kotorannya keluar, bumi terbuka, kotorannya dimakan bumi. Kotoran lu siapa yang makan? Lele. Lele aja ngelepeh. Gak doyan lele juga. Itu perbedaan kita dengan Nabi. Yang ketiga, saat dimana Nabi SAW ingin masuk waktu zuhur,
setengah jam Nabi atau 20 menit Nabi tidur madhabnya ke kiblat. Tangannya dijadikan bantal, miring Nabi. Jadi kita kalau tidurnya siang Nabi, itu jam segitu tidur siang Nabi. Kalau kita kan setelah duhur. Nah Nabi tidur siangnya itu sebelum duhur. Nabi tidur setengah jam atau 20 menit, Nabi tidur madhabnya ke kiblat. Nah satu waktu, saat itu di Madinah panas luar biasa. Nabi keluar keringatnya, bajunya Nabi terangkat. Keringatnya Nabi keluar sampai netes. Saudara Nabi, sepupu Nabi lewat. Diambil botol, ditadangin. Ditungguin tetesannya. Sampai Nabi bangun, diambil sama dia. Wahai saudaraku, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku pakaian, menjadikan pakaian wewangian di dalam kehidupanku. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu. Apak bin Asam. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda nggak kita dengan Nabi? Ini yang paling lagi yang lebih parah. Ada satu kisah Nabi SAW saat di peperangan Uhud. Nabi Islam dipukul mundur saat itu. Kalah umat Islam karena ada orang yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti anjuran Nabi. Para pemanah yang di atas gunung Uhud, jangan turun sebelum aku memerintahkan untuk kalian turun. Tapi melihat saking hiporianya, saking gembiranya, melihat pandangan umat Islam sudah pasti menang, mereka berbondong-bondong turun. Sisa cuma 8 orang yang ada di atas gunung. Khalid ibn al-Walid mengambil daripada belakang gunung Uhud, dipukul mundur, didempet daripada umat Islam, hancur umat Islam saat itu. Itulah peristiwa Nabi keluar, anak panah nembus ke pipi Nabi Muhammad SAW. Rahang belakang Nabi patah, pelipis Nabi berdarah, semua wajah Nabi berlumuran darah. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Malik bin Sinan. Beliau melihat Nabi, sedih hatinya. Yang lain pada menunduk, Malik bin Sinan jalan ke sana, jalan ke sini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku bersihkan wajahmu dari darah? Apa jawaban Rasul SAW? Silahkan wahai Malik. Dia lihat tangannya kotor, lihat sorbannya kotor, jubahnya kotor, imamahnya kotor, gak ada yang bersih. Dia samperin lagi, ya Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu dari darah, tapi gak ada pakaianku yang bersih. Yang bersih hanya lidahku ya Rasulullah. Bolehkah aku membersihkan dengan lidahku? Rasulullah izinkan. Dijilat oleh Malik bin Sinan, dibersihkan wajah Nabi dari darahnya, dikumpulkan darah tersebut di mulut Malik bin Sinan. Lalu Nabi SAW mengatakan, buang wahai Malik. Perintah Nabi adalah perintah Allah. Ingat ya, perintah Nabi adalah perintah. Tatkala Malik bin Sinan dikatakan buang wahai Malik, Malik bin Sinan tidak lagi mendengar perkataan Nabi, lalu ditelan. Beliau mengatakan, wallahi la tamujjah ya Rasulullah, tidak akan aku buang ya Rasulullah. Dua pelanggaran besar Malik bin Sinan di hadapan Nabi dan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar udah tarik pedang mau ditebas Malik bin Sinan. Semua pada terdiam. Malik neraka katanya. Malik pasti masuk neraka karena durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tertunduk, Nabi mengangkat kepalanya, wahai para sahabatku, adakah kalian yang ingin melihat manusia yang saat ini penghuni surganya Allah yang masih hidup di dunia ini? Maka pandanglah Malik bin Sinan. Ludah Nabi, darah Nabi dimasukkan ke dalam mulut, ditelan oleh Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ditanya para sahabat, wahai Malik, lu udah bikin gue semua pada gemeter. Kenapa enggak ngakuin dari apa perintahnya Nabi, lu enggak ikutin? Apa jawaban Malik bin Sinan? Saya enggak mau rugi. Kenapa? Darah yang keluar dari wajah Nabi, darah yang pernah berjumpa dengan Allah, saat itu ada di dalam mulutku. Rugi aku untuk mengeluarkan. Dimasukkanlah Malik bin Sinan di dalam perut Malik bin Sinan. Siapa? Darah kita kalau diisap orang lain, najis enggak? Haram enggak? Tuh. Darah Nabi bisa membawa seseorang keluar dari kesusahan di akhirat sampai mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan seperti ini udah paling betul dan paling baik untuk mengambil keberkahan dari Nabi.
ya, timbulkan rasa cinta kepada Nabi, maka suatu saat iman kita akan tumbuh dan tumbuh agar kita selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang singkat di malam ini menjadi ilmu yang manfaat untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya buat kita semua. InsyaAllah kita ditambahkan keimanan dan ketakwaan oleh Allah, dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Saya mau kasih ijazah pelunas hutang. Mau nggak? Mau nggak? Ini kelihatan muka-muka lagi banyak utang. Mau nggak pelunas hutang? Bayar. Lah bayar kalau hutang mah. Saya baca dulu, habis itu ntar diikutin ya. Ustadz, Kiai, walafu, rasah, minta maaf karena ini perintah dari guru Habib Umar. Karena ekonomi saat ini sudah mulai ancur-ancuran, beliau sudah mulai mengeluarkan ijazah-ijazah pemancing rezeki. Mau nggak? Saya baca, habis itu ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, dan di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini dibacanya kapan Habib? Dibacanya setelah sholat subuh 10 kali. Setelah sholat asar dibaca 10. Jadi setelah subuh 10 kali, setelah asar 10 kali. Kontan rezekinya bakal datang. Yakin nggak? Percaya nggak? Alhamdulillah. Saya mau cerita sedikit masalah salawat ini, boleh? Kemarinan Ustadz Fauzan, Ustadz Soleh udah tahu mungkin. Mobil saya ditarik leasing 7 bulan. Nunggak. Kontrakan 5 bulan. Enggak baik. Jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah sebelum hijabnya diangkat 70.000 hijab. Allah memiliki 70.000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara malaikat Jibril maksudnya? Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah, nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas, Bu. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Musa, saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam.
Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ada satu kisah lagi di mana Nabi SAW setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Nuaiman ingin bikin senang Nabi SAW karena ngelihat Nabi itu selalu bersedih. Karena cintanya Nuaiman kepada Nabi Muhammad SAW, Nuaiman ini berangkat ke tempatnya Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid jual kambing, diminta sama Nuaiman, ya Zaid, saya ambil kambingnya 2, saya mau hadiahin ke Nabi katanya. Oh iya silahkan kata Zaid. Duitnya mana Nuaiman? Duitnya nanti minta sama Nabi. Ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu kita apain nih orang? Dibawain 2 ekor sama Zaid yang nganterin, bukan Nuaiman yang bawa. Nuaiman ngintip dari samping tembok, ngeliatin. Begitu kambingnya disampaikan kepada tangan Nabi, Zaid nungguin. Rasulullah senyum, alhamdulillah terima kasih banyak, ini hadiah dari Nuaiman. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kirim salam sama Nuaiman. Dan setelah sedihnya Nabi, pertama kali senyum saat Nuaiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima sama Nabi. Zaid nggak jalan, diam aja. Ada apa lagi wahai Zaid? Ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ya Rasulullah, duitnya. Dan di situ Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nuaiman sedang ngintip di balik tembok. Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nuaiman bukan orang yang punya. Karena cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, Nuaiman dapat sesuatu kedudukan terhormat di hadapan Allah. Tukang mabok bikin kesel Nabi, tapi Nabi kalau nggak ada Nuaiman nggak mau ngajar. Selalu bikin senang Nabi Muhammad SAW.